kelompok Yahudi ini hanya 12 juta di tahun 2002, dan kemudian hampir semua piala Nobel itu, mulai dari segala bidang ilmu pengetahuan, fisika, kimia, dan kedokteran lain sebagainya, hingga membawa nama-nama besar dalam sebuah peradaban Yahudi itu, mencatat sejarah bahwa mereka telah menguasai berbagai macam bidang ilmu, mulai dari musik, keuangan, perbankan, dan lain sebagainya, sampai kepada filsafat. Semua rumusan apapun yang membentang luas di dunia ini dikuasai oleh Yahudi. Dan hal ini bukanlah kebetulan, tetapi merupakan sebuah kesempatan yang memang Allah berikan, karena keturunan titisan dari para nabi berasal dari kebanyakan dari orang-orang Yahudi. Itulah dilebihkan, dan Al-Quran berkata, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya Bani Israel azkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Yang artinya wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Masya Allah, dari ayat Al-Quran ini saja, Allahu Akbar, di dalam Al-Baqarah ini, di dalam ayat ini saja Allah berfirman dengan tegas bahwa memang dari kajian ayat ini saja sudah kita bisa melihat tidak ada yang ditakuti oleh bangsa biadab Bani Israel di dunia ini kecuali hanya Allah. Bahkan Allah pun katakan, cukup takut kepada aku saja. Apa makna dibalik perkataan firman Allah Ta'ala ini? Maksudnya adalah Bani Israel ini sudah diketahui oleh Allah bahwa tidak ada bangsa di dunia ini yang dia takuti. Terkait dengan perkataan para pengamat Timur Tengah, pengamat politik, mengatakan bila Amerika turun tangan maka selesai persoalan ini. Ya memang ketergantungan Israel itu hanya kepada Amerika. Apapun yang diupayakan Amerika, sementara populasi Yahudi di Amerika itu mencapai 51% dibanding yang ada di Israel, hanya 30%. Bayangkan, populasi Yahudi di Amerika itu 51%. Bisa jadi Joe Biden ini adalah orang yang didukung oleh komunitas Zionis, komunitas Yahudi yang ada di Amerika. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, berbicara tentang situasi politik dunia atau berbicara tentang praktik apapun dalam fakta sejarah maupun dalam masalah problematika teologis, Yahudi ini adalah orang-orang yang terpinggirkan, tidak mempunyai sesenti pun meter tanah, tidak mempunyai militer, tidak mempunyai persenjataan, tidak mempunyai munisi, dan bahkan mereka mencaplok daerah-daerah yang ada di perbatasan, yang ada di Palestina, yang ada di Yerusalem, dan lain sebagainya. Bangsa yang dari nenek moyangnya, bangsa kepala batu yang tidak pernah taat, yang tidak pernah menerima kekuasaan-kekuatan mujizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga Allah menghadirkan Nabi yang terakhir dengan cara yang spektakuler pun mereka tolak. Ini dijelaskan dalam Al-Baqarah ini. Allah katakan, cukup takut kepadaku saja. Masya Allah. Adapun gencatan senjata beberapa negara sampai ada viral di masyarakat itu. Erdogan menelpon beberapa liga-liga Arab, menelpon untuk memberitahukan supaya Israel ini bangsa yang tidak pernah bangsa yang tidak pernah takut, bangsa yang tidak pernah menghormati. Memang sudah dari nenek moyangnya. Jangankan kepada manusia biasa, kepada para nabi pun mereka bantai. Dan orang Israel tidak punya hubungan agama dengan orang Kristen. Allah. Salam, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk sudah memberi waktu untuk menonton video ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, video yang ada di depan tadi adalah video yang menurut saya menarik juga, di mana Yahya Waloni memuji kehebatan atau kelebihan dari Israel dan hal-hal lain dari Israel dipuji oleh Yahya Waloni, bahkan berdasarkan ayat Al-Quran, bahwa memang dia bangsa yang hebat, dia bangsa yang tidak takut kepada siapapun.
Sebenarnya video Yahya Waloni seputaran hal ini ada cukup lebih panjang dari yang ini. Tapi saya lebih memilih untuk membahas bagian di mana Yahya Waloni mengakui kehebatan Israel, Yahudi, bahkan berdasarkan ayat kitab sucinya dia, yaitu Al-Quran. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa apa yang dikatakan oleh Yahya Waloni itu sudah kita ketahui bersama, bahwa memang dunia ini memang perlu berterima kasih kepada Tuhan melalui orang Yahudi, iya kan? YouTube orang Yahudi punya, WiFi orang Yahudi punya, lampu orang Yahudi, banyak penemuan-penemuan yang hari ini kita pakai semua ini berdasarkan orang Yahudi. Maksudnya orang Yahudi lah yang dipakai Tuhan dengan kecerdasan, kepintaran, sehingga ada penemuan-penemuan luar biasa yang berfaedah guna bagi semua orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan kemarin ketika saya undang Pendeta Saifuddin Ibrahim, beliau bilang orang Yahudi juga yang punya ide otak sehingga adanya pesawat. Nah, dengan adanya pesawat kan orang Islam yang mau pergi naik haji kan naik pesawat, naik produknya orang Yahudi. Dan di Al-Quran juga memang sudah ngomong seperti yang Yahya kutip, bahwa ini bangsa yang lain daripada yang lain. Dan dari mulut Yahya Waloni seperti yang kita dengar bahwa dia akui Yahudi terlalu hebat, ya. Jadi memang semua kita harus berterima kasih kepada orang Yahudi. Semua kebanyakan Yahudi, dan Yahudi. Soal itu memang kita tidak perlu ragukan lagi ya, bahwa Yahudi hebat sekali. Belum lagi yang lain-lainnya seperti di Bank Dunia sana juga Yahudi. Produk-produk seperti Coca-Cola, Nokia, segala macam. Ya, saudara bisa cek sendiri di internet bahwa Tuhan memang memberkati bangsa ini, memakai bangsa ini, melengkapi bangsa ini. Sehingga Yahya yang keras pun Yahya bilang, wah, kalau Yahudi tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang ditakuti oleh Yahudi. Nah, itu benar sekali. Tapi yang saya persoalkan dari video Yahya Waloni yang panjang lebar ini yang bagian akhir, bahwa dia bilang tidak ada hubungan Yahudi dengan Kristen. Nah, ini perlu saya ingatkan kembali Yahya Waloni sebagai mantan Kristen, bahwa tidak bisa tidak Yahudi dengan Kristen itu sangat kuat dalam hal keselamatan, dalam hal iman. Kita tahu bahwa janji tentang Mesias itu sebenarnya Mesias atau Tuhan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu adalah penyelamat seluruh dunia. Tapi pertama-tama dia datang kepada Israel, saudara-saudara. Nah, ini yang kemudian pernah disalahartikan oleh Zakir Naik. Zakir Naik mengutip Matius pasal 10 ayat 5 dan 6, di mana Tuhan mengutus 12 rasul itu, dia bilang jangan pergi ke bangsa lain, fokus kepada Israel saja. Itu perintah awal. Nah, Zakir Naik dan mungkin orang-orang yang sudah terpengaruh dengan pandangan atau ajaran Zakir Naik yang mengatakan bahwa Yesus hanya bagi Israel, maka dia bilang jadi Yesus itu penebus Israel saja, bukan penebus semua orang. Jelas itu keliru. Karena perintah awal di Matius 10 ayat 5 dan 6 betul dia menyuruh fokus Israel. Tapi perintah akhir dalam amanat agung di Matius 28 ayat 19 dan 20, Tuhan Yesus bilang pergi jadikan semua bangsa muridku. Jadi tidak bisa tidak bahwa sebenarnya Yahudi dan Kristen ini keterkaitannya kuat sekali. Hanya harus diakui bahwa Mesias pertama-tama itu ditujukan kepada Yahudi. Ya, makanya di dalam Roma pasal 1 itu ya, kita lihat ayat-ayat firman Tuhan dulu ya. Roma pasal 1 di ayatnya yang ke-16 itu tentang Injil. Dikatakan bahwa sebab aku, kata Paulus, mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Garis bawahi.
pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya, jadi Yahudi pertama-tama, Yunani adalah perwakilan non-Yahudi. Jadi memang tidak bisa tidak bahwa Kristen dan Yahudi itu, Pak Yahya Walloni, itu hubungannya sangat kuat sekali. Ya, hanya bedanya memang Yahudi ini tegar tengkuk, keras seperti yang Yahya bilang. Dan itu data di Alkitab juga banyak. Nanti saya bacakan beberapa data. Mereka menolak padahal tujuan Yesus datang pertama-tama untuk mereka. Makanya dalam Yohanes pasal 1 ayat 11 dikatakan bahwa ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya, sekali lagi, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Lalu ayat 12 dia kontraskan dengan orang yang mau menerima. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Siapa? Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, orang kayak begini dilahirkan oleh Allah, mengalami kelahiran baru oleh pekerjaan Allah atau pekerjaan kasih karunia. Ya. Dan masih ada ayat-ayat lain yang perlu saya tunjukkan yang membuktikan bahwa Kristen dan Israel itu sangat kuat. Orang Kristen tidak boleh menyombongkan diri, apalagi melupakan Israel, itu tidak bisa. Jadi hubungan kami sangat kuat sekali, Pak Yahya Walloni dan semua yang dengar. Supaya semua orang tahu, termasuk yang benci Israel pun harus tahu. Kristen dan Israel itu hubungannya sangat kuat. Dan Kristen tidak boleh sombong karena betul dia datang untuk semua orang, tapi ada kronologinya bahwa karena Israel tegar tengkuk, maka Tuhan alihkan keselamatan itu kepada bangsa-bangsa lain, yaitu yang di dalamnya terbentuklah gereja. Semua orang percaya dari berbagai bangsa, termasuk bangsa Yahudi sendiri. Tetapi yang pertama-tama dengar baik bahwa itu fokus ke Yahudi. Mari kita lihat dulu beberapa data di mana orang Yahudi yang keras seperti yang Yahya bilang itu menolak Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya jalan keselamatan dan kehidupan itu. Ya, perhatikan Yesaya lagi. Roma pasal 11 ayat 11. Roma 11 ayat 11 temanya di dalam Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Itu temanya. Ya. Maka aku bertanya, kata Paulus, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Iya, jadi akibat menolak, Tuhan alihkan kepada yang lain, dan Paulus bilang supaya mereka cemburu. Kan kami bangsa pilihan, kenapa bangsa lain juga sudah percaya, diselamatkan dan disebut umat pilihan Allah? Ya, karena kalian menolak. Jadi hubungannya sangat kuat ya. Ayat 12 dari Roma 11. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih kesempurnaan mereka. Saudara lihat ya, kalau mereka bikin pelanggaran saja kita dapat berkat. Maksudnya gara-gara pelanggaran keselamatan dialihkan bagi kita ya. Apalagi kalau mereka punya kelebihan-kelebihan, apalagi kalau mereka tuh bangsa yang taat, apalagi kalau mereka terima Yesus. Yahya Walloni dan semua memang betul tidak ada yang bisa lawan Israel. Itu benar 100% Om Yahya. Betul itu. Jadi memang Yahudi ini lain daripada yang lain ya. Lalu ayat 13 dari Roma 11. Kita lanjut dulu baca ayat-ayat ini. Supaya Om Yahya kalau nonton saya singgung namanya. Siapa tahu dia nonton, dia oh ternyata hubungannya kuat. Kuat sekali ya. Ayat 13. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maksudnya kita semua dengar. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi,
Aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu ya dari hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Ya. Jadi kalau untuk semua Israel bisa percaya Tuhan tidak ada jaminan. Tapi kalau beberapa orang itu sudah terbukti. Yang Paulus ngomong ini dia bilang supaya dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Dan di zaman Paulus banyak orang Yahudi percaya Tuhan. Sekarang saja baru sekitar berapa? 2 sekian persen aja di Israel itu ya. Orang Yahudi yang lahir baru yang percaya Yesus. Ya. Jadi gereja itu ya begitu. Semua dari berbagai bangsa termasuk dari Yahudi sendiri. Tapi ingat sekalipun ada perbedaan. Tapi kalau bilang tidak ada hubungan seperti yang Yahya bilang. Yahudi dengan Kristen itu keliru besar. Hubungannya kuat sekali ya. Ayat 15. Sebab jika penolakan mereka. Maksudnya mereka menolak keselamatan. Berarti pendamaian bagi dunia. Dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup di antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Maksudnya, kalau mereka bikin pelanggaran kita dapat berkat. Apalagi kalau mereka percaya kepada Yesus. Mereka itu semacam akar menurut penggambaran yang Paulus kasih. Dan kita ini cabang-cabang. Dan kalau kita baca lagi orang non-Yahudi yang telah percaya Yesus itu dicangkokkan sebenarnya. Ya, jadi memang Kristen harus berterima kasih kepada Yahudi. Jangan mengutuk Yahudi, mendoakan Yahudi. Kalaupun mereka bikin salah yang harus mendatangkan kutuk, itu urusan Bapa di sorga. Mereka pastikan hantam. Slow aja, santai. Tapi kita tentu boleh mengecam perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai firman Allah. Tapi ingat, harus pengecaman itu juga harus lihat firman Allah. Sehingga jangan sampai melawan Tuhan di saat mengecam atau menegur. Kira-kira begitu ya. Lalu saudara-saudara di ayat 17 dari Roma 11. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan. Dan kamu sebagai tunas liar. Nah ini kita orang non-Yahudi. Tunas liar telah dicangkokkan di antaranya. Dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Maka dengar orang non-Yahudi. Termasuk kita yang Kristen di Indonesia. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Jadi Om Yahya itu bukti ya. Kita ini sangat kuat hubungannya dengan Yahudi, Kristen. Jadi Kristen juga tidak boleh sombong ya. Kita ini dicangkokkan, mereka itu semacam akarnya ya. Jadi Kristen tidak boleh sombong dan ikut-ikutan orang yang tidak tahu firman Allah dengan alasan apapun. Lalu saudara membenci Israel, jangan ya. Doakan saja, kita tidak benci siapapun, apalagi Israel. Lebih baik jangan ya. Ayat 11. Mungkin kamu akan ayat 19 dari pasal 11 kitab Roma atau surat Roma. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Ya, jadi saudara-saudara, itu terserah Tuhan ya. Nanti ada Israel yang diselamatkan, itu memang wewenang Tuhan. Tapi faktanya sudah seperti itu, bahwa Israel ada hubungan yang kuat. Dan orang Kristen tidak boleh sombong. Ya, orang Kristen tidak boleh sombong. Karena ayat 25, kita lompat di ayat 25 langsung ya. Dikatakan, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini.
Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi kekasih-kekasih Allah, kita ini dapat keselamatan anugerah. Tapi kalau harus bicara dalam konteks hubungan dengan bangsa Israel, memang Kristen tidak boleh menyombongkan diri. Ya, apalagi kita lihat kalau Israel saja sebagai cabang-cabang ada yang dipatahkan. Paulus bilang kamu juga, maksudnya kamu di sini bisa dipatahkan, apatah lagi Kristen-Kristen palsu. Wah, itu dia cabut, putus, habis, saudara-saudara. Makanya di ayatnya yang keberapa ya? 21. Coba kita lihat ya, Roma 11. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun dipotong juga. Maksudnya ini bicara tentu tentang orang-orang Kristen yang mengaku Kristen tapi tidak sungguh-sungguh, hanya beriman di mulut dan di otak saja. Ini jangan heran kalau suatu saat Anda ternyata tidak masuk surga. Yang masuk surga itu hanya orang percaya sungguh-sungguh dan dengan kekuatan Roh Kudus dia tetap tinggal hidup dalam kemurahan Allah, setia takut akan Allah. Perlu saya sampaikan ini supaya jangan sampai doktrin-doktrin seperti keselamatan tidak bisa hilang dan lain sebagainya kemudian disalahartikan oleh orang Kristen seolah-olah kita enak-enak bikin dosa. Tentu Tuhan tidak pernah ajar itu, ya. Karena Tuhan tidak ajar itu, saya juga tidak ajar itu. Saya ajar yang Tuhan ajar. Begitu ya. Jadi mantap Om Yahya Waloni sudah puji-puji Israel. Hanya sedikit masukan buat Om Yahya bahwa Kristen dan Yahudi itu hubungannya sangat kuat. Ya, bahkan sama Islam juga nyerempet-nyerempet sedikit kan. Ya, banyak hal yang sama, banyak hal yang tidak sama juga di dalam Islam. Tapi kalau bilang Yahudi, wah itu harga mati. Ya, tapi pada intinya ya sudah kita apalagi di Indonesia atau Om Yahya, mau Islam mau Kristen, kalaupun ada agama Yahudi di Indonesia, biar aja kita bersaudara sebangsa setanah air. Iya kan, justru berkat-berkat yang Tuhan kasih seperti yang Pak Yahya bilang, nabi-nabi semua dari Yahudi, Mesias juga dari Yahudi, iya kan Om Yahya? Jadi ya sudah, kita jadi berkat aja buat NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Rotendao. Saya Pendeta Mel Atok, melalui video tanggapan terhadap pengakuan terhadap kehebatan Israel dari mulut Yahya Waloni berdasarkan Al-Quran, juga saya tanggapi berdasarkan Alkitab, kiranya bermanfaat bagi semua orang Indonesia. Kalau Yahudi bersalah, biarkan Tuhan hantam dia. Jangan sampai keluarkan kutukan-kutukan yang Anda sendiri tidak paham. Takutnya kutuk itu kena kembali kepada kita ya. Lebih baik memberkati daripada mengutuk, mengampuni, mendoakan daripada mengucapkan kata-kata yang kemudian bisa mendatangkan hukuman bagi kita ya. Saya ngomong karena saya cinta Indonesia, saya ngomong karena saya cinta semua penonton. Terima kasih. Silakan like, comment, share dan subscribe bagi yang belum, dan biar video-video yang saya posting dan yang akan saya posting melalui postingan biasa atau live mendatangkan berkat bagi kita semua. Saya Pendeta Mel Atok, mohon dukungan doa supaya saya tetap semangat. Shalom.